Salam kejujuran. Mari kita mulai. Mari kita biasakan berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini saya akan menyanyikan syair yang berjudul Ayah. Bahwa ayah adalah sosok laki-laki yang selalu ditemui anak di dalam rumah, yang selalu memperhatikan, mendengarkan, mengajak bicara, mengajari segala macam permainan, menyampaikan segala macam informasi sesuai kebutuhan anak pada masanya, pada umurnya, yang selalu bertemu di dalam rumah dan diperkenalkan itu adalah ayah yang dipanggil sehari-hari, yang setiap hari bekerja, apakah di dalam rumah ataukah bekerja keluar rumah, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Di mana anak-anak memperhatikan setiap tindak tanduk orang tuanya, ayahnya, tidak peduli pulang kerja atau selesai kerja, merasa capek atau lelah, tapi ketika bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak-anak, adalah obat kelelahan yang sangat praktis, sangat menyenangkan. Lelah, capek, letih bekerja hilang pada saat itu ketika bertemu dengan anak-anak. Anak-anak gembira menerima kedatangan orang tua, berkumpul bersama dengan ayahnya. Bahkan tidak bertemu setiap hari karena pekerjaan, mungkin sekali seminggu, sekali sebulan, sekali 6 bulan. Hal itu bisa saja terjadi tergantung pada keadaan, kondisi, pekerjaan masing-masing dari ayah atau bapak. Tetapi karena ada teknologi, ada alat komunikasi, mereka tetap bisa bertemu, tetap bisa berbincang, bercanda, sehingga hubungan ayah dan anak tetap dekat walaupun terpisah di tempat yang berbeda, yang hanya bisa datang sekali seminggu, sekali sebulan, sekali 6 bulan, atau mungkin setahun 2 tahun baru bisa ketemu. Tapi karena ada teknologi, hubungan dekat antara ayah dan anak tetap bisa terjalin. Dan anak memperhatikan bagaimana perilaku ayah, perilaku orang tua di dalam rumah, dan itu menjadi suri teladan, contoh bagi kehidupan dia nanti setelah dia dewasa, setelah dia terjun ke dalam masyarakat, setelah dia menikah, berumah tangga, bagaimana kehidupan orang tuanya, terutama ayah, itu menjadi bahan pertimbangan, menjadi teladan yang dia sesuaikan nanti dengan kondisi pada zamannya dia masuk ke dalam dunia masyarakat, hidup sebagai individu, sebagai satu keluarga baru, dengan keluarga intinya, dengan keluarganya sendiri. Apa yang dia pelajari di dalam keluarga orang tuanya bisa dia terima, bisa dia laksanakan,
sesuai dengan waktu dan kebutuhan pada masa dia hidup. Ada angin. Nah, setiap zaman berbeda kondisinya, berbeda tata cara atau pergaulan, tetapi dasar-dasar kehidupan, kejujuran, kerja keras, disiplin, itu tidak boleh hilang dari kehidupan anak-anak kita. Apalagi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kejujuran, disiplin, kerja keras kepada anak-anak supaya di saat nanti dia hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai universal itu tidak akan pernah hilang dan akan diwariskan nanti kepada anak keturunan berikutnya. Jadi orang tua kalau mengatakan kepada anak, jangan merokok ya. Nanti di sekolah mungkin melihat di luar rumah ada orang merokok. Nah, kalau ayah mengatakan jangan merokok, ayah sendiri ya tidak boleh merokok. Memberikan contoh kepada anak dan dirinya sendiri menerapkan bahwa saya juga tidak merokok. Itu salah satu contoh. Banyak contoh yang lain. Begini syairnya. Oh, belum ya. Saya mohon maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang belum sesuai, yang melompat-lompat, dan nada-nadanya kalau ada penggalan nada yang mirip atau sama dengan lagu yang lain, saya minta maaf. Itu bukan karena kemauan saya, itu bukan karena saya ingin mencontoh, tapi inilah takdir, garis nasib, kehendak Allah yang diberikan untuk saya menuliskan syair dan melakukannya, dan itu saya jalankan, saya laksanakan. Apapun hasilnya, ditonton orang, di-subscribe, di-like, di komen apapun, semua saya serahkan hanya kepada Allah. Karena semuanya atas kehendak Allah. Saya menuliskan syair ini berikut dengan nada-nadanya, semuanya atas kehendak Allah. Bahkan saya memvideokan ini pun saya laksanakan, saya terima, saya tunduk patuh atas takdir yang diberikan kepada saya. Oke, kita mulai dengan suara apa adanya, tanpa belajar, tanpa guru, pembimbing. Karena takdirnya ini diberikan ketika saya masih dalam kandungan dan baru terjadi sekian puluh tahun berikutnya. Ini dia. Lelaki yang kau kenal selalu bertemu di rumah, tiadakan pernah kau lupa cerita serta petua. Dialah satu-satunya pria yang penuh kasih sayang. Tiap kali kau butuhkan, dia selalu kan datang. Ku perkenalkan dia sebagai orang tua sayang. Ku ajarkan kau panggil ayah sebagai tanda penghormatan. Dia yang selalu bertanya,
keluh kesah yang kau rasakan, apapun yang kau butuhkan, pasti akan diberikan. Dia berangkat pagi dan kembali sore hari, laksanakan segala tugas kewajiban diri. Tak ada keluh kesah, sesal atau kecewa. Bila sampai di rumah, gembira dengan keluarga. Walau laut memisah, dia tak akan berpisah. Tanggung jawab dan cinta, kasih sayang keluarga. Makan minum bersama sambil tertawa ria. Teknologi tersedia, bisa mendekatkan dirinya. Ingat-ingatlah sayang, ini satu pelajaran. Kau terapkan seutuhnya, atau bisa direkayasa sesuai dengan kondisi, waktu serta kebutuhan diri. Apabila ada masalah, selalu mencari solusi. Dia berangkat pagi dan kembali sore hari, laksanakan segala tugas kewajiban diri. Tak ada keluh kesah, sesal atau kecewa. Bila sampai di rumah, gembira dengan keluarga. Walau laut memisah, dia tak akan berpisah. Tanggung jawab dan cinta, kasih sayang keluarga. Makan minum bersama sambil tertawa ria. Teknologi tersedia, bisa mendekatkan dirinya. Jadi zaman sekarang nggak ada lagi istilah sulit berkomunikasi atau tidak bisa berkomunikasi walaupun terpisah tempat, berjarak jauh antar pulau, antar provinsi, bahkan antar negara. Karena ada teknologi, semua bisa terhubung. Sehingga ketika ayah berada di tempat lain, di saat-saat tertentu, di jam-jam istirahat kerja, bisa video call dengan keluarga, bisa melihat lagi ngapain, makan apa tuh, kelihatannya enak, bagi-bagi dong, walaupun udah bisa dibagi. Enak, beli di mana, dimasak sendiri apa beli di luar, apa pesan. Nah, itu salah satu cara untuk dekat dengan keluarga, dekat dengan anak. Ayo sarapan pagi atau siap-siap berangkat sekolah. Ini ayah juga mau berangkat. Bawa bekal apa enggak? Sudah dipasakkan bekalnya belum? Bekalnya apa? Nanti di sekolah jangan ninggalkan jam pelajaran. Duduk dalam kelas, tunggui guru, dengarkan guru berbicara. Sehingga dekat dengan anak. Membuat anak ingin menelpon orang tua di saat-saat tertentu. Tapi harus dikasih tahu,
Kalau jam segini nelpon, ayah lagi kerja, nanti jam istirahat jam sekian, atau nanti malam. Kalau ada yang penting, dicek dulu, ditulis, bisa ngomong nggak sebentar, ada penting. Jadi anak dikasih tahu kapan bisa berkomunikasi dengan ayah ketika dalam jarak jauh. Walaupun di dalam rumah, kalau sedang kerja, dikasih tahu, ntar lagi ya, ayah lagi kerja, sedikit lagi 2 menit, atau bisa berhenti sebentar. Tidak begitu mempengaruhi pekerjaan. Oke, ada apa nih? Oh, ini caranya begini. Oh, ini soalnya, bunyinya soalnya begini, cara mengerjakannya seperti ini. Jadi dekat dengan anak, sehingga anak tidak pernah merasa terpisah dengan orang tua, dengan ayah, walaupun ayahnya jauh, jauh di tempat yang berbeda. Karena apa? Ada teknologi komunikasi. Oke, begitu dan beginilah takdir saya hari ini. Saya videokan dan saat ini sekarang saya coba dengan alat musik. Semoga nada-nadanya bisa cocok sesuai menurut perasaan saya dan menurut yang saya pelajari karena saya belajar sendiri. Lelaki yang kau kenal mati. Nah.
inilah takdir buat saya hari ini. Saya laksanakan, saya jalankan. Apapun hasilnya, saya pertanggungjawabkan, saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Apapun hasilnya. Dan semoga Allah menilai aktivitas saya kali ini sebagai satu amal ibadah, kebaikan, dan saya diberikan tempat tinggal yang sebaik-baiknya, yang sempurna di akhir, di kehidupan kedua nanti, yaitu surga. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk tetap berbuat, beraktivitas, beramal ibadah sesuai dengan ketentuannya, tunduk dan patuh melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan semua larangannya. Syair dan lagu kali ini yang saya buat itu semua atas kehendak Allah. Saya hanyalah manusia, tidak punya kekuatan apapun untuk berbuat, bertindak, beraktivitas, beramal ibadah. Segala sesuatu yang saya lakukan berasal dari Allah, sebagai ketetapan dari Allah, sebagai takdir, nasib, garis tangan, garis Tuhan yang diberikan kepada saya, yang ditanamkan sejak saya dalam kandungan. Dan khusus untuk syair dan lagu ini baru terjadi, baru dikonkretkan, baru terlaksana setelah sekian puluh tahun berikutnya. Dan hari ini saya rekam, saya videokan, saya didokumentasikan, begitu, baru keluar. Ya begitulah takdir buat saya. Alhamdulillah masih bisa saya laksanakan, dan semoga Allah memberikan ini sebagai satu kebaikan, satu jalan kebenaran untuk saya, dan diberi kekuatan untuk selalu bisa menjalankan kebenaran, kebaikan sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan aturan-aturannya, sehingga saya bisa diberi nanti di akhirat nanti, kehidupan yang kedua nanti, saya diberikan surga atau dijadikan penduduk surga. Oke. Semoga kita tetap bisa berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Dimulai dari kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.